Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 414. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Bimo menggertakkan geraham belakangnya. Pihak lain jelas siap untuk menutupi plat nomor dan menunjukkan nomor di area lain. Ada begitu banyak van di jalan. Siapa yang tahu kemana mobil yang membawa Kauri pergi? Semakin hati-hati tata letaknya, semakin menunjukkan bahwa pihak lain bukan orang biasa. Dan situasi Kauri saat ini pasti sangat berbahaya. Dia tidak bisa membiarkan Kauri menderita kerugian apapun saat Ariel dirawat di rumah sakit. Dan ini karena bawahannya tidak efektif. Jika dia tidak bisa memberikan penjelasan kepada Ariel, wajah apa yang harus dia tampilkan di depan Ariel? Panggil semua orang, dan lakukan penyelidikan menyeluruh dalam semalam. Jangan biarkan desa dan kota di pinggiran selamat, kata Bimo. Rehan membuka mulutnya dan menyarankan, apakah kamu ingin bersatu dengan semua orang di wilayah abu-abu? Jumlah orangnya banyak. Gerakannya sangat besar. Apakah kamu takut Ariel tidak akan tahu? Bimo memelototi Rehan. Terlepas dari apa yang dia katakan masuk akal, tetapi begitu dampaknya meluas. Kemungkinan Ariel menerima berita juga meningkat, dan Bimo tidak bisa membiarkan Ariel mengetahuinya dalam keadaan seperti itu. Setelah Ariel memulihkan tubuhnya, Bimo secara alami akan disalahkan atas masalah ini. Ya, Rehan mengecilkan lehernya dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Malam itu, ratusan orang beraksi dalam semalam. Di kota awan yang bergelombang, pencarian seperti karpet diluncurkan. Di villa sisi gunung, karena Kauri tidak pulang, Lina dan William masih menunggu di ruang tamu. Ada apa dengan gadis ini hari ini? Dia tidak pulang, dan dia tidak menjawab telepon. Semakin tua dia, semakin bodoh, kata Lina dengan ekspresi keluhan. William memutar kelopak matanya dan berkata, apakah terjadi sesuatu? Kelopak mataku terus melompat hari ini. Lina memelototi William dan berkata, jangan bicara dengan mulut gagamu. William menggosok matanya, merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak ingin Kauri mengalami kecelakaan, indera keenamnya mengatakan kepadanya bahwa jika sesuatu tidak terjadi, Kauri seharusnya sudah pulang sejak lama. Dan bahkan jika dia tidak pulang, dia tidak mungkin tidak menjawab telepon. Apakah dia diam-diam berlari untuk menemui gelandangan itu? Lina berkata dengan marah. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan. Kauri tidak menjawab telepon, seolah-olah dia sengaja menghindarinya dengan hati nurani yang bersalah. Itu sangat mungkin, kata William. Lina segera mengeluarkan ponselnya. Karena telepon Kauri tidak dijawab, dia hanya bisa menelepon Ariel. Cepat dan biarkan Kauri pulang. Setelah panggilan tersambung, Lina berkata langsung, karena dia memutuskan bahwa Kauri dan Ariel bertemu. Ariel sedang berbaring di ranjang rumah sakit, bahkan ponselnya dipegang oleh Melissa. Setelah mendengarkan kata-kata Lina, dia merasa tidak bisa dijelaskan dan berkata, kemana Kauri pergi? Ariel, jangan pura-pura bingung dengan saya. Jika dia belum bertemu, kamu, mengapa belum pulang? Dan bahkan telepon tidak dijawab. Lina berkata dengan dingin. Mendengar ini, wajah Ariel berubah. Kauri tidak pulang dan tidak menjawab telepon. Mungkinkah terjadi sesuatu? Tapi dia sudah mengirim seseorang untuk melindungi Kauri. Setiap kecelakaan, dia harus tahu. Saya benar-benar belum pernah bertemu Kauri. Sudahkah Anda menelepon Lucy? Kata Ariel. Dua teman ini sering berkumpul. Apakah mereka bermain di rumah Lucy dan lupa waktu? Lina mengerutkan kening. Dia mengenali bahwa keduanya bersama. Tetapi melihat sikap Ariel, dia benar-benar tidak terlihat seperti itu, untuk mengetahui kemana Kauri pergi. Lina menelepon Lucy sejak lama, dan dia berkata bahwa Kauri meninggalkan perusahaan sejak tadi dan tidak bersamanya. Lina berkata, jangan khawatir. Aku akan menelepon dan bertanya pada temannya. Ariel berkata, orang-orang Bimo diam-diam melindungi Kauri. Kemana Kauri pergi? Bawahan itu harus tahu. Ariel,
Jika sesuatu terjadi pada Kaori, itu pasti ada hubungannya denganmu. Keluar kataku. Jika tidak, saya tidak akan memaafkanmu. Lina mengancam dengan marah. Kaori tidak memiliki musuh. Jika dia ditangkap, itu pasti terkait dengan Ariel. Jadi Lina langsung menyalahkan Ariel. Ariel tidak menanggapi, tetapi langsung menutup telepon. Ariel berkata kepada Melissa dengan suara yang dalam. Mungkinkah Helen yang melakukannya? Selama proses panggilan, Melissa bertanya kepada Ariel. Ariel tidak mengatakan apa-apa, tidak peduli siapa yang melakukannya. Selama itu adalah ancaman bagi Kaori. Itu bahkan bukan saya. Setelah panggilan itu terhubung, Bimo berbicara lebih dulu. Apakah kamu bosan di rumah sakit? Mengapa kamu masih memanggilku saat ini? Nada suara Bimo sangat santai, tapi Ariel bisa merasakan kepura-puraan yang sangat disengaja. Sepertinya menutupi sesuatu. Bimo, di mana Yingxia? Ariel bertanya dengan dingin. Melihat ide penelepon Ariel, Bimo memiliki firasat buruk di hatinya. Tetapi bagaimana mungkin Ariel di rumah sakit mengetahuinya begitu tiba-tiba? Jangan khawatir, aku sudah mengirim seseorang untuk mencarinya, kata Bimo. Karena Ariel sudah tahu, dia tidak bisa terus menyembunyikannya. Jadi dia hanya bisa memberitahu Ariel dengan jujur. Apakah kamu pikir aku bisa yakin? Kata Ariel. Aku akan menemukan adik Kaori sesegera mungkin. Dan aku tidak akan pernah membiarkan dia menderita. Kamu masih perlu istirahat dalam situasimu saat ini. Tolong serahkan masalah ini padaku. Tidakkah kamu percaya padaku? Kata Bimo. Ariel secara alami percaya pada Bimo. Tetapi keberadaan Kaori tidak diketahui. Bagaimana dia bisa lega? Namun, Ariel juga mengetahui kondisinya. Tubuhnya saat ini tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Dan bahkan jika dia pergi, dia mungkin tidak dapat membantu. Jika kamu memiliki berita, beritahu saya sesegera mungkin, kata Ariel. Oke, jangan khawatir. Selama ada berita, saya akan segera memberitahu Anda. Tepat ketika telepon ditutup, bel berbunyi lagi. Lihat ide penelepon Lina. Melissa bertanya, apakah kamu ingin mengambilnya? Ariel mengangguk. Tepat setelah menekan tombol jawab, raungan marah Lina datang dari telepon. Ariel, kamu adalah seorang pembunuh. Apakah kamu harus membunuh Kaori untuk berdamai? Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin ada masalah pada Kaori setelah bertahun-tahun? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah momok? Apa hutang keluarga kami padamu? Apakah aku menggali kuburan leluhur keluargamu? Kamu harus begitu keras pada keluarga Wijaya. Kamu adalah seorang pembunuh. Mengapa kamu tidak mati? Jika kamu mati, kamu tidak akan menyakiti siapapun. Mendengarkan kata-kata kasar dan kasar, Melissa menutup telepon tanpa persetujuan Ariel. Bahkan sebagai orang luar, Melissa tidak tahan lagi. Ariel telah mengalami penghinaan dalam keluarga Wijaya selama bertahun-tahun, yang telah membawa banyak manfaat bagi keluarga Wijaya. Jika bukan karena Ariel, bagaimana mungkin Lina tinggal di villa di lereng gunung? Bagaimana dia bisa hidup tanpa beban dan tanpa beban? Hidup mewah, tapi dia tidak ingat apa-apa. Dari awal hingga akhir, Ariel dianggap sebagai orang luar. Wanita seperti ini, kamu tidak perlu memperhatikannya, kata Melissa. Ariel menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan berkata, dia benar. Jika bukan karena aku, Kaori tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Semuanya terjadi karena aku, tapi bukankah manfaat yang kamu bawa ke keluarga Wijaya kurang lebih? Mereka dulu tinggal di komunitas bobrok yang bahkan tidak memiliki lift. Tanpamu, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki area villa Gunung Genting. Kata Melissa dengan marah, uang adalah hal eksternal. Risiko keagungan, kata Ariel. Melissa menggertakkan giginya. Perasaan Ariel terhadap Kaori telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipisahkan. Dan sepertinya dia bisa menanggung keluhan apapun untuk Kaori. Risiko semacam ini, saya bersedia mengambilnya. Bahkan jika itu mengorbankan hidup saya, itu tidak masalah. Melissa memandang Ariel dengan tulus. Meskipun itu bukan pertama kalinya dia menunjukkan kebaikannya kepada Ariel. Kali ini, itu pasti yang paling tegas. Dia bersedia mengambil risiko apapun, dan bersedia menggunakan hidupnya untuk memenangkan hubungan yang tulus ini.
Selama Ariel bersedia memperlakukannya seperti Kaori. Kamu tidak memenuhi syarat, kata Ariel ringan. Melissa tersenyum sedih. Meski begitu, Ariel tidak akan berubah pikiran. Kebahagiaan Kaori mungkin tak tertandingi oleh wanita manapun di dunia ini. Dia sangat bahagia. Melissa berbalik dan berjalan ke jendela. Air mata mengalir di pipinya. Sakit hati hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Bersambung.